Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama wa ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sadaqallahu wa barik. Alhamdulillah, malam ini kita berkumpul malam yang kelima Ustaz ya. Alhamdulillah berkumpul kita ini dalam menimba ilmu. Di sini pesertanya adalah para kiai alim ulama. Alhamdulillah ada Ustaz Agus Alian, alhamdulillah beliau selalu hadir dalam kesibukannya. Ustaz Kiki alhamdulillah, Pak Haji alhamdulillah, Ustaz Hambali, Ustaz Yudi Morando, Ustaz Adi, Ustaz Wawan, Ustaz Anjas, Ustaz Agus, Ustaz Kiniba. Alhamdulillah, selamat datang Ustaz. Mudah-mudahan betah ya. Ini kita anggap rumah sendiri Mas Alkawi. Alhamdulillah. Juga Pak Haji Beri alhamdulillah juga saya hari ini saya ingin meluruskan aja sedikit tentang kisah Luqman, salah satu yang diabadikan di ayat Al-Quran surat 31. Karena Luqman ini bukanlah seorang rasul, tapi dia seorang manusia yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Al-Luqman itu ayat 13 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Sadaqallahu karim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberikan pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kejaliman yang nyata atau kejaliman yang besar. Ini kalau kita ambil dari kata-kata Luqman ketika dia memberikan pelajaran kepada anaknya, yang ditekankan adalah adab. Ini sangat luar biasa sekali. Tidak ada seorang tua pun, kalau kita biasanya mengajarkan anak itu ya sekolah yang jauh biar pada pintar. Tapi Luqman di sini tekan adalah adab. Dia mengatakan di sini ketahuidan. Ilmu ketahuidan, karena ilmu ketahuidan adalah ilmu yang lebih mahal dari ilmu apapun. Seorang ayah kepada anaknya sangat luar biasa, seperti kisah Nabi Ibrahim kepada Ismail. Kalau Nabi Ibrahim kepada Ismail itu sangat luar biasa karena mereka Rasulullah, mereka para Rasul, para Anbiya. Tapi Luqman ini, Masya Allah, seorang manusia yang diabadikan di dalam Al-Quran. Berarti Al-Quran ini benar-benar ini pelajaran buat kita yang hidup. Dia mengajarkan ketauhidan, mengajarkan adab kepada semua orang. Karena hidup di dunia ini adalah kehidupan sementara, kehidupan sendagurau. Kenapa Allah menurunkan Al-Quran kepada baginda Rasulullah SAW untuk memperbaiki akhlak manusia yang hidup di zaman pada saat itu, zaman jahiliyah atau disebut dengan zaman apa ya? Karena lahir itu pas tahun gajah. Rasulullah diturunkan oleh Allah pas karena itu tahun gajah, waktu itu adalah penyerangan di kota Mekah. Kita lihat Rasulullah itu sebagai Abdullah, karena ayahandanya adalah namanya Abdullah. Yang kita lihat lagi adalah bapaknya Abdullah ini siapa? Itu juga nggak kenal. Tapi Abdullah adalah orang yang memang benar-benar titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan.
kepercayaan oleh Allah menikah dengan Siti Hajar. Siti Aminah. Jadilah Rasulullah. Masya Allah, Rasulullah itu jangankan orang yang melihat kelahirannya dia, malaikat aja berselawat. Kita tarik lagi bahwa saja Luqman ini di mana sih kehidupannya? Kalau Rasulullah jelas sekali orang yang pilihan Allah, orang yang diberikan kepada Allah. Al-Quran diturunkan untuk memperbaiki adab-adab manusia dari jahiliyah. Tapi kalau Luqman, dia sangat tawadu, memberikan kepadanya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya anakku, jangan kau beribadah syirik kepada Allah, karena sesungguhnya syirik itu adalah perbuatan kezaliman yang besar. Ada kata-kata lain dari Ustaz Yuri juga menyatakan di surat Al-Kahfi ayat 110. Fal ya'mal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Innamal mu'minuna alladzina idza ana basarum mislukum yuha. Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi memang Luqman bisa dikategorikan manusia yang sangat luar biasa. Turun ayat seperti itu yang menyatakan Rasulullah itu juga sama manusia seperti kalian. Kalau Rasulullah sudah pasti dibimbing. Kita ingin mengikuti Rasulullah. Laqad kana lakum Rasulullah uswatun hasanah. Kita mau ikut Rasulullah, aduh berat banget, ikutin sahabatnya aja. Apa Umar bin Khattab kah? Atau Sayyidina Ali kah? Atau Abu Bakar Asy-Siddiq kah? Atau Utsman bin Affan? Nah, karena ketauhidan ini adalah benar-benar yang dituangkan, yang dititipkan Luqman kepada anaknya, benar-benar tidak butuh orang tua itu anak jadi pintar kalau adabnya tidak ada. Tidak butuh orang tua itu. Karena banyak anak yang disekolahkan oleh orang tua sampai ke luar negeri, tiba-tiba ujung-ujungnya dia nikah dengan non-muslim. Ini kan bahaya. Jadi adab yang sangat yang harus kita perhatikan di sini adalah adab kita kepada anak kita, supaya syukur anak-anak kita mengikuti kita. Kalau gitu kita juga harus mengikuti orang tua kita, karena ada 7 unsur. Kita, bapak kita, kakek, uyut, habis. Kita, anak kita, cucu, cicit, habis. Kalau cicit, cucut dong kalau kelewatan. Kopluk. Jadi cuma 7 tingkatan. Itu manusia. Lewat nggak bisa. Berarti kalau kita, ibadah kita, keseharian kita, berarti kita sekarang ini mengemban beban kita kepada orang tua kita. Semoga syukur orang tua kita di lapangan kuburnya, kakek kita di lapangan kuburnya, uyut kita di lapangan kuburnya, dan ditempatkan ke jannahnya. Kan seperti itu. Juga kita ingin anak-anak kita seperti Luqman memberikan anak kita walam yusyrik
Hati-hati beribadah. Syirik ini tipis, karena Allah itu cemburu, sangat penyemburu kalau melihat dari surat Al-Kahfi tadi itu. Nah, di sini yuk kita sama-sama memberikan pelajaran kepada anak kita, dimulai dari kita. Ada juga tadi surat At-Thaha yang menyatakan ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Aku turunkan Al-Qur'an bukan membuat kalian menjadi susah, kan seperti itu. Jadi apapun bentuknya kita belajar mengajar, tadi kata Ustadz Yudi itu adalah barang siapa yang mengajar dan belajar Al-Qur'an itu sebenarnya sih kalau ada runungan hadis itu ahlinya Allah. Seperti itu, karena ada 4 hadis itu Bukhari itu rentetan itu. Jadi sekali lagi kita pertemuan ini adalah pertemuan yang diridhoi Allah. Barang siapa yang bertemu berkumpul membaca surat Al-Qur'an, mempelajarinya dan dikupas di situ, insya Allah kita menjadi keluarga sakinah, keluarga untuk kita semua, keluarga mungkin nanti kita mudah-mudahan bertemu bukan di dunia tapi di yaumil akhir. Mudah-mudahan kita saling, kalau Ustadz Adi ada di sana saya bisa tarik, kalau saya ada di neraka Ustadz Adi yang narik saya, kan seperti itu. Jadi mudah-mudahan, karena Rasulullah juga mengajarkan yang carilah teman yang baik, carilah sahabat yang baik. Karena belum tentu istri kita membantu kita, anak kita belum tentu membantu kita, tapi sahabat Quran. Nah, satu pesan saya, tetap jaga hubungan silaturahim kita, perbaiki hubungan kita yang selama ini kurang baik, kita perbaiki, yang sudah baik kita perbaiki lagi. Karena kita jangan lupa baca Al-Quran, sholat, dan infak itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Itu aja dari saya, Ustaz. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tutup acara ini dengan baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan doa Al-Fatihah Amin. Mudah-mudahan perkumpulan kita bersama hari ini. Amin ya Allah. Biasa dan tidak dicatat sebagai amal ibadah. Amin. Amal soleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita berdiri, mudah-mudahan segala bentuk dosa dan maksiat kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdu ya Allah, ya Rabban ya Ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhir. Wa salli wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'udhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanqalibu biha al-usub wa taminu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli salatan tuballighuna hajjan wa umratan baitikal haram wa ziyaratan masjidil kiram wa ziyaratan qabril nabiyil akram. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamimil khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbana shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al auladana wa azwajina wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa min ahlil ibadah wa min ahlil Qur'an wa min ahlil Qur'an wa min ahlil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
kunna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizul ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.